Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sudah Alhamdulillah betul-betul membuat kita berakan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan silaturahmi mana. Masih akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 8 macam. 1. Takwa, 2. Cinta dan ridho kepada Allah, 3. Ikhlas, 4. Khauf dan raja, 5. Tawakal, 6. Syukur, 7. Muraqabah, 8. Taubat. Kita sudah sampai yang nomor 3 yaitu ikhlas. Kemarin di rumah Pak Edi Jaman tanggal 15 November sudah kita bahas tentang orang-orang ikhlas. Bapak yang saya hormati, rumus untuk bisa ikhlas itu rumusnya ada 5 jangan. Jangannya 5 jangan. 1. Jangan ingin diketahui orang. 2. Jangan ingin dilihat orang. Yang ketiga, jangan ingin dihormati orang. Yang keempat, jangan ingin dihargai orang. Yang kelima, jangan ingin dibalasi budi orang. Jangannya dibuang, kemudian orangnya diganti Allah. Jangan ingin diketahui orang. Cukup wakafa billahi alima. Cukup Allah yang mengetahui. Surat An-Nisa. Orang lain nggak tahu, nggak penting, nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain tahu ya nggak apa-apa. Yang penting kita tidak ingin diketahui. Kalau mereka tahu, nggak apa-apa. Wakafa billahi alima. Cukup Allah yang mengetahui. Yang kedua, jangan ingin dilihat. Nah, dilihat itu kita harus matching, harus nampang dengan kita. Itu lebih diketahui kan agak halus. Cukup Allah yang menyaksikan. Wakafa billahi syahidah. Kemudian yang ketiga, jangan ingin dihormati orang. Cukup Allah yang menghormati kita. Berikutnya, jangan kepingin dihargai. Terakhir, jangan kepingin dibalasi budi. Bedanya diketahui dengan dilihat. Kalau diketahui itu agak lembut, agak halus. Tetapi kalau kepingin dilihat, kita harus ngejeng, harus matching. Penampilannya, mungkin pakaiannya dan sebagainya. Kemudian bedanya dihargai dengan dihormati. Kalau dihormati cukup orang duduk wis marem malah dhewe. Namun orang tua ki yang mesti angkat pasor. Matur nuwun, matur nuwun itu dihormati. Tapi kalau dihargai itu kepingin diperlakukan spesial. Kadang-kadang ketika seseorang merintah anaknya untuk sesuatu, tuku bakso, matur ini kula diutus tak jadi. Benar loh.
Diskon. spesial. Sambelnya Oh, malah gratis ya. utawa gua Andri kepengen diperlakukan spesial itu dihargai. Ini dihormati itu ya agak sederhana. Kemudian kalau dibalas budi tidak cukup, tetapi harus ada materinya karena ada balas budinya itu rumus untuk bisa menjadi ikhlas, diketahui, dilihat, dihormati, dihargai, dibalas budi. Wa kafa billahi aliman, cukup Allah yang mengetahui. Wa kafa billahi syahidan, cukup Allah yang menyaksikan. Wa kafa billahi wakilan, cukup Allah yang mengurus diriku. Wa kafa billahi kasiban, cukup Allah yang menghargai, yang memperhitungkan. Wa kafa billahi hadiyan wa nasira, cukup Allah lah yang menjadi penolong kami dan yang menjadi sumber petunjuk kami. Kemudian hari ini kebalikan dari ikhlas adalah riya. Halaman 34. Riya menghapuskan amalan. Lawan ikhlas adalah riya, yaitu melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau karena pamrih lainnya. Secara etimologi, riya berasal dari kata-kata ro'a. Ro'a yaro, melihat, atau aro yuro. Ro'a mandi, yaro mudhari, aro juga mandi, yuro mudhari. Kalau ro'a itu melihat, kalau yuro memperlihatkan. Misalnya ayat 43 surat Al-Anfal yang artinya Idza yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingat tatkala Allah memperlihatkan mereka kepadamu di depan mimpimu berjumlah sedikit. Memperlihatkan. Ini kita perang Badar, di mana orang-orang kafir itu melihat jumlah umat Islam itu banyak sedikit, banyak sekali, padahal hanya 300 orang. Oleh Allah dibikin mereka melihat banyak, sehingga mereka minder. Sedangkan orang mukmin melihat pasukan Badar itu sedikit, padahal 1000. Itu Allah memperlihatkan kepada orang-orang mukmin yang menolong di dalam perang Badar itu. Ini membahas kalimat ro'a dan yaro. Jadi pada asalnya seorang yang riya adalah orang yang ingin memperlihatkan kepada orang lain kebaikan yang dilakukannya. Niatnya sudah bergeser, bukan lagi mencari keridhaan Allah atau mencari penghargaan dari Allah, tetapi mengharapkan pujian orang lain. Sifat riya adalah sifat orang-orang munafik. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Innal munafiqina sak temen wong munafik yukhadi'una dheweke ngapusi menipu Allah ing Allah. Wa padahal dialah khadi'uhum yang tertipu, yang ditipu oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati, ketika dia berdiri untuk sholat, qamu kusala, berdiri dengan malas. Malas itu bahasa Indonesia kusik.
Wis azan ya sholat. Rapatnya ramai sih, sholatnya gitu. Itu kata-kata itu salah. Berpose, ini tengah. Yura'unan nasa. Mereka memperlihatkan kepada manusia wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali. An-Nisa 142. Ada munafik fi'li, ada munafik i'tiqadi. Munafik fi'li itu idza hadasa kadzdzaba dan seterusnya. Itu munafik i'tiqadi lebih lembut dan lebih susah untuk memberantasnya. Sing fi'li saja susah untuk menghilangkan penyakit ini. Misalnya kemarin sudah kita bahas agak masalah ridho itu. Sejak TK kita rodi itu billah dirobban. Kami ridho Allah sebagai Rob kami. Robbun itu pencipta, pengatur, kemudian penyelamat dan seterusnya. Secara tidak sadar, kalau tidak hati-hati, kita bisa kepleset kepada kemunafikan. Lisannya mengatakan ridho dengan takdir Allah, tetapi ketika hujan seperti ini, waduh, hujan ini piye ini, itu ridho tidak? Itu kan sudah antara yang diucapkan dan yang dilakukan kan sudah tidak sama. Memang tauhid itu luar biasa, termasuk riya, guys. Orang-orang yang sudah mendalami tauhid yang begitu detail, kemarin sudah kita sampaikan, ya, ngimami, moto waduha, rampung, fatihah waduha rampung, turunnya serek, kaneng makmum baru datang. Kudune ruko ini ditambah karo birobinnas. Buat Tuhannya untuk Allah, birobinasi untuk siapa? Sehingga itu kalau gue bener itu orang yang meneliti tentang keikhlasan tapi di sana itu. Masya Allah. Yang mudah-mudahan kita bisa meniru perakitan seberapanya. Jadi tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ingatnya kepada Allah hanya sedikit. Masya Allah. Rasulullah SAW menamai riya dengan syirik kecil, meskipun dosanya besar, tetap meskipun syiriknya kecil. Dan beliau paling mengkhawatirkan syirik kecil itu terjadi pada umatnya. Inna saat temennya akhwafa, akhafu wedi akhwafa sing paling tak wedeni, yang paling saya khawatirkan. Ma'akhofu dari apapun yang saya takutkan alaikum kepada kalian wahai sahabatku, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Lalu mereka bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, napa niku ya Rasul syirkul asghar? Qala ar-riya'u, yaitu riya, rawahu Ahmad. Riya itu syirik kecil, akan menghapus pahala amalan seseorang. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah SAW, kita sudah sering menggunakan hadis ini. Itu ada 3 orang yang mereka beramal habis-habisan. Yang pertama orang yang berperang jihad di jalan Allah sampai dia meninggal dunia dan mati syahid. Yang kedua tukang punika ini apa? Dia kira punika kan ini. Tukang kojak, tukang ngaji. Yang ketiga tukang donut dia. Kemudian setelah di akhirat nanti diperiksa oleh Allah, ditanya kepada Allah, dulu kamu tak ini badan gagah perkasa, gonggung apa awak mulai Rasul. Oh perang ya Allah. Ini loh kalau ngantos mati syahid. Kadzab tak kamu bohong.
kamu berjuang itu bukan karena membela agamaku, tetapi karena kamu kepingin tampil sebagai orang yang jagoan, kemudian orang akan hormat kepada kamu. Dan orang-orang juga sudah mengakui kalau kamu itu adalah orang yang hebat di dalam berperang, di dalam berjihad. Kemudian diseret di neraka. Ini ternyata malah orang-orang yang ngerayen rokok. Yang pertama kali diseret ke neraka ini karena dia tidak punya hanya satu, ininya apa? Ikhlas itu, iman yang murni. Yang kedua, orang-orang yang tukang ceramah, tukang mengajar Al-Quran, yang katanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, tapi ternyata dia mengajar itu agar disebut sebagai ustadz, sebagai kiai yang punya umat yang banyak. Akhirnya diseret ke neraka. Yang ketiga, orang yang tunudriyah karena dia dikasih kelebihan dari Allah harta bendanya itu. Jadi dia tidak kekurangan apa-apa. Iman punya, harta benda punya, ilmu punya, keberanian punya. Yang tidak punya hanya satu, yaitu ikhlas. Padahal sudah ada imannya, maka iman itu bisa yangkus, bisa yazid, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kita diberi tugas oleh Allah untuk menjaga agar iman kita itu selalu bertambah terus. Iman adalah letaknya di hati, ikhlas juga di hati, itu perbuatannya semuanya. Kemudian yang namanya bahagia juga ada di dalam hati. Makhluk yang bernama bahagia itu sangat didambakan oleh semua manusia, tetapi tidak semua orang tahu bahagia itu apa. Bahagia nih. Iya, bahagia. Bahagia di sini. Manusia sih didambakan semua orang bahagia. Didambakan itu. Tak bahagia. Bahagia itu ada sa'adah, ada fauzan, ada farhan, ada falhan. Fauzi itu bahagia tapi tidak sukses. Farhan sukses tapi tidak bahagia. Kok pas ya? Iya, naiknya berangkali bawa jari mas nih, Pak Falkannya adine KUA ini ganggu. Oke bener, mas nih lah sukses. Sampai aku dari penjahit, adine Falkan kepala KUA. Ini bahan orang bahagia bukan? Lepas Yang ketiga, farhan, fauzan, falah, al-falah. Itu diterjemahkan dengan petani. Petani itu al-falah. Dia bagiannya kudu garum, luku, tandur, matun, rabuk, panen, nyelek, berbahagia. Bahagia tapi harus kerja keras, itu al-falah. Ada bahagia tanpa kerja keras, namanya sa'id, sa'adah. Kapan itu? Fa'amal ladina amanu, fa'amal ladina su'idu fa'fil jannah. Nanti kalau di jannah itu bahagia tanpa kerja keras, soalnya kali mundur. Nah di sini ada orang yang bertanya, sa'al tu sa'adata mata taskuninal kolba. Sa'al tu aku tekon asa'adata, sa'adah, bahagia, Pak Sakio. Mata kapan taskunina fil kolba, taskuninal kolba, kamu akan tinggal di dalam hati saya itu kapan? Wahai bahagia, kapan kamu akan menempati hati saya? Kolat dijawab, idza tawaffarat fihi salah satu asya. Kebahagiaan itu menjawab, saya akan mampir di dalam hati kamu jika hati kamu ada tiga hal yang di dalamnya. Kalau hati kita ada tiga hal ini. Pertama, ada al-husni ala mafatan. Adam ora onone al-husni sedih ala ing atase ma barang fata sing wis berlalu.
Ketika orang kehilangan apa-apa dan tidak sedih, itu bahagia. Ketika dia punya sesuatu hilang atau diambil orang, tetapi dia tetap tidak ada bedanya, tidak bersedih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada murqolaki ala mawaatin, dan dia tidak khawatir atas apa yang akan datang. Terhadap yang akan datang, dia tidak takut, tidak khawatir. Terhadap yang sudah terjadi, dia tidak bersedih. Kemudian yang ketiga, waridho bima qasama rabbul alamin, dia legowo ridho ikhlas total dengan pembagian dari Allah. Jadi jatah dari Allah, dia bersyukur dan merasa puas dengan apa yang dibagikan oleh Allah kepadanya. Itu ciri-cirinya Pak Bagio akan tinggal di hati seseorang. Ketika dia kehilangan sesuatu tidak sedih, ketika dia mendapatkan sesuatu juga tidak gembira, kemudian dia ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Contoh surat Al-Hadid ayat 22 atau berapa itu, likai la taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak putus asa kepada apa yang hilang dari tanganmu dan tidak gembira dengan apa yang datang kepadamu. Itu konsep untuk kita bisa bahagia. Ternyata kuncinya adalah di hati, karena Walali anjala sakinata fi qulubil mukminin. Sakinah, tenang, tentram itu letaknya di hati. Hatinya siapa? Mukminin, orang yang imannya terjaga, imannya terus bertambah. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang, tentram, bahagia itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena populer dan seterusnya. Karena tidak semua orang punya jabatan, tidak semua orang populer, tidak semua orang punya harta benda yang banyak. Nanti kasihan yang tidak punya itu, tidak bahagia. Tetapi karena letaknya di hati, semua orang pasti punya hati. Itulah keadilan Allah. Nah, kok duwe hati kok ora bahagia, ya salah dhewe. Karena tiga tadi, ketika dapat sesuatu atau tidak dapat sesuatu, dia tidak bisa konsisten, tidak bisa istiqomah. Lanjut, kalau ta'ala ana agna syurakai anisyirki man amila amalan asroka fihi ma'iyya wairi taroktuhu wa syarokahu. Rawi Muslim, akulah yang paling tidak memerlukan sekutu. Allah tidak pernah perlu memerlukan sekutu, penolong, pembantu, penyembuyung, tidak perlu. Barang siapa yang melakukan amalan yang menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku berlepas diri darinya. Maka amalannya itu untuk sekutu itu. Jadi Allah tidak memerlukan siapa-siapa, tidak memerlukan orang yang membantu, yang nyembuyung. Maka ketika ada orang beramal, kok dia tidak hanya membutuhkan Allah, merasa kurang cukup, tidak cukup kalau hanya Allah saja, maka Allah akan berlepas diri. Allah tidak akan ikut, bahasa kita cawe-cawe terhadap usaha orang itu. Maka ini menjadi berbahaya ketika Allah sudah lepas dari kegiatan manusia. Maka nanti yang terjadi hukum alam atau sunatullah. Tetapi Allah, kalau Allah sudah tidak campur tangan, maka tidak ada rahmat, tidak ada barokahnya. Mungkin hasilnya luar biasa, tetapi hasil yang luar biasa itu menjadi sumber malapetaka yang tidak berujung, karena memang barokah, rahmat, maunah dari Allah lepas, karena tidak mengesahkan Allah di dalam menggantungkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tidak cukup kalau hanya dari Allah saja. Dan ini konsep ketuhanan orang jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah itu Tuhannya tidak hanya satu? Kenapa Tuhannya banyak? Karena dia punya pola pikir, kita kan kebutuhannya kan banyak.
butuh ini, butuh itu, butuh yang lain, ngurus rumah, ngurus bisnis, ngurus politik, ngurus ini. Dan itu jalan siji kok ya, iya kok ya iso. Maka Tuhannya banyak, yang tukang ngurus ini Tuhan sendiri, ngurus Tuhan itu Tuhan sendiri. Maka itulah terjadi kemusyrikan. Mereka tidak merasa cukup kalau hanya mempunyai satu ilah, satu Tuhan saja. Demikian Bapak Ibu untuk kali ini, mudah-mudahan kita selalu dihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kuncinya adalah idza ja'a nasrullah. Semuanya ini kuncinya ketika Allah menolong kita, kita baru bisa melaksanakannya. Tanpa pertolongan Allah, meskipun kita sudah siap ilmunya, siap tenaganya dan sebagainya, kalau toh kita bisa melaksanakan, kita berhasil. Yang minus adalah tadi itu barokahnya, sehingga akan menjadi sumber malapetaka, sumber kegaduhan, sumber masalah di dalam kehidupannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.